Halo warga Jakarta, saya Robi Cahyadi. Program Berita Jakarta hari ini, 25 September 2025, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, 6 pelaku usaha binaan Jakarta Entrepreneur diikutsertakan dalam ajang World Expo 2025 Osaka yang berlangsung di Umeshima, Jepang pada 22 hingga 28 September 2025. Ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Pemprov DKI Jakarta untuk mempromosikan produk-produk lokal ke pasar global. Semangat dan inovasi yang ditampilkan dalam ajang ini dapat menginspirasi wirausahawan lokal sekaligus menjadi platform strategis bagi pelaku usaha Jakarta memperluas jaringan dan memperkenalkan kualitas produk Indonesia kepada audiens internasional. Kemudian, DPRD DKI Jakarta bersama eksekutif menyetujui revisi program pembentukan peraturan daerah tahun 2025 sekaligus menetapkan Propemperda tahun 2026. Ini adalah langkah awal untuk memastikan agenda legislasi berjalan efektif dan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Revisi Propemperda 2025 dilakukan karena adanya kendala dalam mencapai target pembahasan. Dari 30 raperda yang direncanakan, hanya 13 judul yang diputuskan untuk dilanjutkan dan disahkan tahun ini. DPD DKI Jakarta mentargetkan pembahasan raperda bisa segera rampung di tahun 2025. Selanjutnya, progres pembangunan sentra fauna dan kuliner Jakarta, Lenteng Agung Jakarta Selatan, kini sudah mencapai 85%. Dari total target 125 kios, sebanyak 119 kios sudah dilengkapi dinding. Sementara 6 kios lainnya masih dalam tahap pemasangan fondasi. Selain sebagai destinasi wisata warga Jakarta, kawasan ini nantinya akan menjadi pusat kuliner sekaligus destinasi wisata belanja baru yang akan menampung para pedagang ex-Lobster Barito. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Ada kabar baik bagi warga Jakarta, khususnya bagi Anda pelaku usaha maupun anak muda yang ingin membeli rumah impiannya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi telah menurunkan besaran pajak hingga 50%, bahkan menghapus kewajiban pajak bumi dan bangunan hingga 100% untuk sekolah swasta berbentuk yayasan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan pemberian insentif berupa pengurangan dan pembebasan pajak daerah. Keputusan tersebut mencakup berbagai jenis pajak, termasuk pajak bumi dan bangunan atau PBBP2, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB, pajak kendaraan bermotor PKB, bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB, pajak barang dan jasa tertentu PBJT, kesenian dan hiburan, serta pajak reklame. Ini saya telah menandatangani keputusan gubernur tentang pengurangan dan pembebasan pajak daerah. Pengurangan PBB sampai dengan 100% untuk penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah swasta yang berbentuk yayasan. Sebelumnya hanya 50%, sekarang menjadi sepenuhnya 100%. Pramono mengatakan pembebasan PBB bagi sekolah swasta itu dilakukan agar sekolah dapat lebih berfokus meningkatkan kualitas pendidikan tanpa terbebani pajak. Keputusan baru ini mempertahankan berbagai insentif yang sudah diberikan sebelumnya serta menambahkan beberapa poin penting. Di antaranya relaksasi BPHTB sebesar 50% untuk objek pertama sehingga tarifnya menjadi 2,5%. Kebijakan ini secara khusus ditujukan untuk membantu keluarga dan generasi muda dalam memiliki rumah pertama mereka. Pramono mengatakan, pengurangan dan pembebasan pajak ini akan diberikan secara otomatis tanpa perlu permohonan dari wajib pajak, kecuali untuk kondisi tertentu yang memerlukan pengajuan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta seluruh jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersiap menghadapi perubahan menyusul ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai ibu kota politik pada 2028.
Pramono menyebut Jakarta masih berstatus ibu kota dan pemerintah telah menyiapkan program strategis peningkatan sumber daya manusia yang unggul. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerima kunjungan peserta pendidikan pemantapan pimpinan nasional atau P3N ke-26 Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas di Balai Kota. Dalam sambutannya, Pramono memaparkan berbagai program dan kebijakan strategis Pemprov DKI dalam memperkuat sumber daya manusia atau SDM. Pramono mengingatkan jajarannya untuk bersiap menghadapi segala perubahan, menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto menetapkan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028 mendatang. Penetapan itu dituangkan dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 79 tahun 2025 tentang pemuktakiran rencana kerja pemerintah tahun 2025 yang diundangkan pada 30 Juni 2025. Pramono menjelaskan pada 2028 dengan terminologi ibu kota politik ini bisa bermacam-macam. Pasti Pak Gubernur Lemhanas juga bisa menjabarkan bahwa transformasi pemindahan pemerintahan ini pasti tidak dilakukan secara keseluruhan di tahun 2028. Kemungkinan besar lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif akan beroperasi di IKN. Namun, aktivitas bisnis dan sebagian besar administrasi pemerintahan masih akan berlangsung di Jakarta. Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Jakarta ditetapkan tetap menjadi ibu kota sekaligus diarahkan menjadi kota global yang inklusif dengan budaya Betawi sebagai identitas utamanya. Penguatan identitas Betawi akan diterapkan di seluruh wilayah Jakarta. Pramono menegaskan penguatan budaya Betawi tidak akan mengurangi karakter multikultural Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Bagi Anda kalangan profesional, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengundang Anda untuk mengikuti seleksi terbuka untuk jabatan Direktur Properti dan Perpasaran Perumda Pasar Jaya. Seleksi yang dilakukan melalui Badan Pembinaan BUMD diharapkan bisa menjaring pemimpin yang mampu mengelola dan mengembangkan bisnis Perumda Pasar Jaya secara profesional dan berdaya saing. Pendaftaran dibuka 23 hingga 30 September 2025. Informasi lebih lanjut dapat diakses di seleksi terbuka bumdjkt.com dan bpbumd.jakarta.go.id/web/berita. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Jumat 26 September 2025, sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan berawan. Wilayah yang akan berawan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Cahyadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.